Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Faza, NIM 201404017. Saya dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Berikut adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terjemahannya adalah wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassayna, kami wasiatkan insana, kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tua, kepada ibu bapaknya. Ihsana, berbuat baik. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Hamalatu ummuhu kurhau wa wada'atu kurha. Hamalathu, dan mengandungnya, ummuhu, ibunya, kurhan, bersusah payah, wa wada'atu, dan melahirkannya, kurhan, susah payah. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha. Ibunya yang mengandungnya dengan bersusah payah dan melahirkannya dengan bersusah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu, dan mengandungnya, wa fisaluhu, dan menyapihnya, 30, selama 30, syahra, bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha shiddahu wa balagha 40 sana. Hatta, sehingga, idza, jika, balagha, dia sampai, asyiddahu, dewasanya, wa balagha, dan dia sampai, 40 sana, tahun. Hatta idza balagha shiddahu wa balagha 40 sana, sehingga jika dia sampai pada dewasanya dan pada usia 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Qala, dia berkata, Rabbi, ya Tuhan, auzi'ni, tunjukilah aku, an ashkura, untuk ashkura, bersyukur, an ashkurallati an'amta. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta wa 'alayya walidayya. Qala, dia berkata, Rabbi, ya Tuhan, auzi'ni, tunjukilah aku, an ashkura, untuk ashkura, bersyukur, ni'matika, atas nikmatmu, allati, yang, an'amta, engkau berikan, wali, kepadaku, wa'ala, dan atas, walidai, kedua ibu bapak. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia berkata, ya Tuhan, tunjukilah aku untuk bersyukur atas nikmatmu yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan taradahu, dan untuk beramal, sholihan, soleh, taradaha, engkau ridhoi. Wa an a'mala sholihan,
tarodohu, dan untuk amal soleh yang engkau meridhoinya. Wa aslihli fi dzurriyyati, wa aslihli, dan berikanlah kebaikan li kepadaku, fi pada dzurriyyati keturunanku. Wa aslihli fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dan pada keturunanku. Wa inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin, wa inni sesungguhnya tubutu aku bertaubat, ilaika kepadamu, wa inni dan sesungguhnya, minal muslimin termasuk orang-orang yang berserah diri, muslimin berserah diri. Wa inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi terjemahan keseluruhannya adalah wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha shiddahu wa balagha 40 sanatin qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terjemahan keseluruhannya adalah, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, dan mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga jika dia sampai pada dewasanya dan pada usia 40 tahun, dia berkata, ya Tuhan, tunjukilah aku untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk amal soleh yang Engkau meridhoinya, dan berilah kebaikan kepadaku dan keturunanku, dan sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi tafsir ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu bapaknya, di mana dalam hal ini dicontohkan melalui ibu yang melakukan pengorbanan, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui selama 30 bulan. Kemudian dalam hal ini kesusahan di mana dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya atau sang buah hati, ibu melakukannya dengan susah payah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Jadi bisa dilihat pengorbanan seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui selama 30 bulan dengan susah payah. Namun kesusahan itu kenapa hanya ibu? Nah, dalam hal ini kesusahan itu tidak hanya dirasakan oleh seorang ibu, tapi juga dirasakan oleh seorang ayah. Sama halnya dengan seorang ayah, di mana ketika ibu mengandung, ibu tidak bisa melakukan apapun, maka yang menghandle pekerjaan rumah adalah seorang ayah. Dan apabila ibu meminta sesuatu, maka yang memenuhinya adalah seorang ayah. Jadi tidak bisa, jadi kesusahan ibu dan ayah itu sebanding. Namun kenapa hanya seorang ibu, pengorbanan seorang ibu yang dicontohkan dalam ayat ini? Karena pengorbanan seorang ibu bisa kita pahami, kesusahan seorang itu mudah untuk kita pahami, sedangkan kesusahan seorang ayah tidak mudah untuk kita pahami karena kita tidak melihatnya secara jelas. Namun kesusahan seorang ibu kita bisa melihatnya secara jelas
mulai dari mengandung, melahirkan, sampai kepada menyusuinya. Kemudian, jika dia sampai pada usia 40 tahun, hatta idza balagha shiddahu wa balagha 40 sanah. Jika dia sampai pada dewasa pada usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni. Dia berkata, "Ya Tuhan, tunjukilah aku untuk senantiasa bersyukur." Jadi, pada umur 40 tahun, paling tidak dari anak-anak sampai umur 39 tahun, kita tidak melakukan apapun, kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasakan nikmat Allah tersebut, maka paling tidak pada umur 40 tahun kita bersyukur kepada Allah. Walaupun sebenarnya sudah sangat terlambat, tapi paling tidak kita bersyukur kepada Allah pada umur 40 tahun, karena pada umur 40 tahun ini kita masih dalam pengawasan orang tua. Kemudian pada umur 40 tahun ini merupakan puncak kematangan, di mana seperti salah satu contohnya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Jadi pada umur 40 tahun ini kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Jadi paling tidak kita bersyukur pada usia 40 tahun ini. Kemudian wa an a'mala sholihan. Setelah kita qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi kita berdoa kepada Allah. Jadi doanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kedua orang tua kita. Kemudian untuk senantiasa beramal soleh, agar kita dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk senantiasa berdoa diberikan kebaikan untuk diri kita dan kepada keturunan kita. Jadi jika kita mendapatkan keturunan yang baik, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada orang-orang tertentu. Jadi kita pada umur 40 tahun ini berdoa kepada Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa beramal soleh untuk mencapai ridha Allah, dan berdoa agar diberikan kebaikan pada diri kita sendiri dan pada keturunan kita. Kemudian inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin. Ini tubutu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu. Dan kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah. Kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah. Wa ini minal muslimin, agar kita termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi bersyukur kepada Allah, melakukan amal soleh yang diridhai Allah, berdoa selalu diberikan kebaikan, kemudian selalu bertaubat agar kita termasuk orang-orang yang dekat, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu bapanya yang telah memberikan pengorbanan yang sangat besar pada kehidupan kita, ibu bapak yang memberikan pengorbanan yang sangat besar pada buah hatinya. Jadi yang melakukan seperti contohnya dalam ayat, mengandung, melahirkan, kemudian menyapihnya dengan bersusah payah selama 30 bulan. 9 bulan mengandung, 21 bulan merawatnya, yaitu menyapihnya. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita tentang untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah paling tidak pada usia 40 tahun, walaupun sudah sangat terlambat. Jadi paling tidak kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, kepada kita yang dihadiahkan atau yang diberikan orang tua yang terbaik, orang tua yang rela mengorbankan apapun, bahkan nyawanya sekalipun, hanya demi buah hatinya, hanya demi kita. Jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian beramal soleh, kita beramal soleh untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai
ridho yang Allah, untuk mencapai ridho Allah. Kemudian berdoa untuk diberikan kebaikan, untuk senantiasa diberikan kebaikan pada diri kita dan pada keturunan kita. Jadi kita senantiasa bersyukur pada Allah, kemudian senantiasa beramal soleh untuk mencapai ridha Allah, kemudian senantiasa berharap atau berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan pada diri kita dan pada keturunan kita. Kemudian untuk selalu bertaubat, senantiasa bertaubat kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Senantiasa meminta ampun kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang beriman, berserah diri, dan orang-orang Islam. Kemudian kesimpulan ayat ini adalah, ayat ini menjelaskan tentang pendidikan akhlak, di mana dalam hal ini Allah memerintahkan kepada kita, kepada manusia untuk senantiasa berakhlak mulia kepada kedua orang tuanya. Jadi berakhlak mulia di sini seperti tidak membentak orang tua, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah seperti berkata membentak orang tua, mencaci orang tua, suaranya lebih tinggi dari orang tua. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik, yaitu menghormati orang tua, memperlakukan orang tua layaknya seorang raja, itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian akhlak selanjutnya adalah akhlak senantiasa bersyukur, akhlak bersyukur kepada Allah. Akhlak mulia, bersyukur kepada Allah telah diberikan orang tua yang terbaik, orang tua yang rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya demi kita. Kemudian akhlak mulia berikutnya adalah tentang senantiasa beramal soleh untuk mencapai ridha Allah. Kemudian senantiasa berharap, berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan kepada diri kita dan kepada kepada keturunan kita. Jadi keturunan yang baik diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada orang-orang yang bersangkutan. Karena keturunan yang baik diberikan Allah kepada hambanya pada orang-orang pilihan. Kemudian, tapi itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Kemudian, akhlak berikutnya adalah tentang bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, senantiasa berserah diri kepada Allah agar kita termasuk minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita harus untuk mencapai itu, untuk termasuk orang-orang yang berserah diri, maka kita harus melakukan akhlak mulia, yaitu memperlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya, kemudian bersyukur pada Allah paling tidak pada usia 40 tahun. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Telah diberikan orang tua yang terbaik yang rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya demi kita. Kemudian senantiasa beramal soleh dan berharap agar diberikan kebaikan pada diri kita dan kepada keturunan kita. Kemudian senantiasa bertobat. Jadi untuk itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kita harus melakukan hal tersebut agar kita termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang mencapai ridha Allah dengan berserah diri, orang-orang yang beriman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.